Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Anggreni dengan NIM 211309110 dari Prodi Teologi Hindu 2A. Saya akan presentasikan tugas yang sudah saya buat. Nah, sebelum masuk ke cabang-cabang filsafat, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari filsafat. Filsafat itu adalah ilmu yang pelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Jadi, cabang-cabang filsafat itu ada dua, filsafat umum dan filsafat khusus. Filsafat umum yaitu kajian tentang persoalan persatuan, keseragaman, serta hubungan di antara segenap ilmu. Atau kajian ini terkait dengan masalah hubungan antara ilmu dengan kenyataan, susunan kenyataan, dan sebagainya. Bagian-bagian dari filsafat umum ini ada 5, yakni yang pertama ada logika, estetika, etika, metafisika, dan epistemologi. Logika itu merupakan filsafat yang membahas tentang cara berpikir yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Yang kedua ada estetika. Estetika adalah ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk serta bagaimana dapat merasakannya. Jadi studi estetika ini membicarakan tentang sebuah keindahan yang dimana objek dari studi estetika ini adalah pengalaman akan sebuah keindahan. Estetika ini juga disebut juga sebagai filsafat seni atau philosophy of art. Nah, selanjutnya ada etika. Nah, etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Jadi etika seringkali dinamakan sebagai filsafat moral karena cabang filsafat ini membahas baik buruk tingkah laku manusia. Nah, jadi dalam filsafat ini manusia juga dipandang dari segi peranannya sebagai anggota masyarakat. Pada hakikatnya nilai tindakan manusia terikat pada tempat dan waktu. Di samping itu baik dan buruknya perilaku manusia ditentukan oleh sudut pandang masyarakat tertentu. Jadi contohnya misalnya di daerah A perilaku itu dianggap wajar, sedangkan di daerah B ini perilaku itu dianggap tidak wajar atau kurang susila. Jadi etikanya itu sesuai dengan daerah atau wilayah tertentu. Selanjutnya ada metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Metafisika ini membicarakan sesuatu yang dibalik yang tampak, yang dimana kita bisa mempelajari metafisika, maka seorang akan mengenal Tuhannya. Persoalan metafisis dibagi 3, yaitu ada ontologi, kosmologi, dan antropologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada dengan berdasarkan logika semata. Kosmologi adalah ilmu yang pelajari tentang asal-usul, susunan, dan evolusi alam raya. Sedangkan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan yang dihasilkan. Nah, sehingga setiap manusia satu dengan manusia lainnya itu berbeda. Selanjutnya itu ada epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, dan jenis pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandai-andaian, dasar-dasar, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan tersebut yang diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode. Selanjutnya yaitu filsafat khusus. Jadi filsafat khusus ini kajiannya berisi tentang kategori-kategori serta metode dalam kelompok ilmu tertentu. Lebih menjuru kalau filsafat khusus ini. Bagian-bagiannya yaitu ada filsafat seni, kebudayaan, pendidikan, bahasa, sejarah, hukum, dan agama. Jadi saya akan menjelaskan tentang filsafat seni. Filsafat seni adalah cabang filsafat khusus yang membicarakan semua persoalan mengenai penciptaan seni, pengalaman seni, nilai seni, kritik seni dalam kehidupan manusia, serta hubungan seni dengan kegiatan atau kepentingan manusia lainnya. Jadi filsafat seni ini membahas aspek kreativitas seniman, membahas benda seni itu sendiri, membahas nilai-nilai seni, membahas pengalaman seni atau komunikasi seni, dan membahas nilai konteks dalam seni. Selanjutnya ada filsafat kebudayaan. Nah, filsafat kebudayaan ini adalah cabang filsafat khusus yang membicarakan tentang nilai-nilai budaya yang di satu pihak merupakan sistem-sistem kebudayaan yang dapat dianggap sebagai hasil-hasil tindakan dan di lain pihak sebagai pihak
dan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi tindakan selanjutnya. Jadi filsafat budaya ini pada dasarnya berusaha untuk memahami hakikat kebudayaan sebagai realitas kemanusiaan serta mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya ada filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat khusus yang membicarakan pemikiran filsafat mengenai pendidikan. Menurut Plato, filsafat pendidikan sebagai sekumpulan pemikiran meliputi suatu core pendidikan atau pandangan mengenai sifat dasar manusia dan masyarakat yang menjadi dasar dan saran-saran administrasi pendidikan dipandang sebagai sarana bagi suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu ada filsafat bahasa. Filsafat bahasa adalah filsafat yang membahas penyelidikan filsafati yang timbul dari studi bahasa-bahasa konkret yang benar-benar ada. Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Bahasa merupakan akumulasi dari komponen internal dari batin pembicara dan komponen eksternal yang berasal dari luar pembicara. Tadi saya dapat menyinggung tentang linguistik. Jadi linguistik ini dinyatakan bahwa grammar menyediakan sejumlah aturan untuk menampilkan ekspresi manusia. Jadi teori linguistik ini adalah sejumlah aturan untuk menampilkan ekspresi manusia. Selanjutnya itu ada filsafat sejarah. Menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filsafat sejarah adalah sebagai usaha menunjukkan suatu rencana yang diwujudkan oleh peristiwa-peristiwa. Filsafat sejarah memiliki dua alur yang berbeda. Alur yang pertama yaitu memandang proses sejarah secara menyeluruh. Barulah kemudian mencoba menafsirkan sedemikian rupa untuk memahami arti dan makna dari tujuan sejarah tersebut. Sedangkan alur yang kedua yaitu tidak memandang kepada proses sejarah menyeluruh, melainkan justru memikirkan masalah-masalah pokok penyelidikan sejarah itu sendiri. Selanjutnya ada filsafat hukum. Filsafat hukum ini adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Jadi filsafat hukum ini adalah ilmu yang pelajari hukum secara filosofis, seperti ada awal penjelasan. Jika demikian adanya, maka memahami filsafat menjadi keharusan awal yang dimiliki oleh siapapun yang ingin mempelajari filsafat hukum. Yang selanjutnya yaitu ada filsafat agama. Filsafat agama yaitu pembelaan filsafati terhadap dogma. Jadi dogma itu merupakan aturan-aturan yang ada di agama. Ajaran teologis tertentu dan keyakinan religius. Nah, filsafat agama sering juga dikacaukan dengan teologi natural. Teologi natural ini adalah upaya rasional untuk menjawab pertanyaan tentang Tuhan. Jadi filsafat agama ini sebenarnya berarti pemikiran filsafati tentang agama. Filsafat agama adalah pemikiran kritis analitis tentang agama yang dianalisis oleh filsafat agama ialah hakikat itu sendiri, yakni pengalaman-pengalaman religius manusia. Dengan demikian jelas terlihat bahwa filsafat agama tidak menganalisis isi kepercayaan iman, melainkan mempertanyakan apakah hakikat kepercayaan iman tersendiri. Demikian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.